Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun bagi para petani vanili dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya ingin mengajak Anda semua melihat kebun vanili semi-modern atau screenhouse vanila di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang berada di antara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Selama ini dikenal memiliki komoditas unggulan di bidang perkebunan antara lain tembakau dan kopi. Selain itu, vanili sebenarnya juga merupakan komoditas unggulan di daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 1970-an. Namun budidaya komoditas yang dijuluki emas hijau yang harganya mahal itu kemudian meredup. Selama ini faktor yang membuat para petani enggan membudidayakan vanili bukan masalah teknis penanaman maupun pemeliharaannya, melainkan berkaitan dengan faktor keamanan karena buah vanili sering menjadi sasaran pencurian tatkala musim panen tiba. Namun akhir-akhir ini para petani di daerah Kabupaten Temanggung mencoba membangkitkan kembali budidaya tanaman vanili untuk menghidupkan kembali komoditas pertanian Kabupaten Temanggung selain tembakau dan kopi. Sebenarnya komoditas pertanian di Kabupaten Temanggung tidak hanya tembakau saja yang memiliki kualitas dan kandungan nikotin tertinggi di dunia, tetapi sebenarnya vanili Temanggung juga sudah cukup terkenal. Bahkan telah merambah pasar luar negeri karena vanili Temanggung juga memiliki kadar vanili yang cukup tinggi juga. Sahabat para petani vanili dimanapun kalian berada, para petani di daerah Kabupaten Temanggung saat ini sudah mulai mencoba menanam vanili kembali, karena alasan beberapa faktor. Sebagian petani Temanggung menanam vanili di area pekarangan di sekitar rumah seperti ini. Mungkin kebun vanili ini bisa kita jadikan referensi bagi para petani yang sedang belajar atau bagi yang ingin menanam tanaman vanili. Kebun vanili semi-modern atau screenhouse vanili ini dibangun di atas lahan di area pekarangan di depan rumah dengan luas 221 meter persegi menggunakan konsep 100% tajar mati. Untuk tiang tajarnya menggunakan pipa air besi anti karat setengah inci. Tinggi tajar 180 cm dibungkus menggunakan sabut kelapa atau koko fiber dibalut menggunakan kawat ram. Untuk penyangga sulur dan pengaturan sulurnya, menggunakan pipa besi anti karat setengah inci dibuat kotak-kotak memanjang selaras dengan bedengan untuk menyebar sulur vanilinya. Sahabat para petani vanili dimanapun kalian berada, karena kebun vanili ini memanfaatkan lahan atau area pekarangan di sekitar rumah, maka kebun vanili dengan konsep semi-modern seperti ini sangat cocok dibangun untuk memaksimalkan lahan sempit menjadi lebih produktif dan lebih maksimal. Kebun vanili semi-modern atau screenhouse vanili ini dibangun di atas lahan di area pekarangan di depan rumah dengan luas 221 meter persegi menggunakan konsep 100% tajar mati. Untuk tiang tajarnya menggunakan pipa air besi anti karat setengah inci. Tinggi tajar 180 cm dibungkus menggunakan sabut kelapa atau koko fiber dibalut menggunakan kawat ram. Untuk penyangga sulur dan pengaturan sulurnya, menggunakan pipa besi anti karat setengah inci dibuat kotak-kotak memanjang selaras dengan bedengan untuk menyebar sulur vanilinya. Sahabat para petani vanili dimanapun kalian berada, karena kebun vanili ini memanfaatkan lahan atau area pekarangan di sekitar rumah, maka kebun vanili dengan konsep semi-modern seperti ini sangat cocok dibangun untuk memaksimalkan lahan sempit menjadi lebih produktif dan lebih maksimal. Karena hanya dengan luas lahan sekitar 200 meter persegi saja sudah bisa ditanami 750 sampai 1000 bibit vanili. Dan karena vanili termasuk salah satu jenis anggrek, idealnya tanaman vanili ditanam di ketinggian 400 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Intensitas cahaya yang diperlukan sekitar 30 sampai 50%. Suhu udara 20 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembaban 70 sampai 80% dengan rata-rata kelembaban 75%. Maka kebun vanili ini menggunakan atap dan dinding paranet 65% untuk menjaga suhu dan kelembaban udara di dalam kebun ini supaya tetap stabil. Sahabat para petani vanili dimanapun kalian berada,
karena kebun vanili ini memanfaatkan lahan atau area pekarangan di sekitar rumah. Ada hal yang perlu kita ketahui sebelum kita menanam vanili. Karena tanaman vanili termasuk kategori tanaman jangka panjang dan salah satu tanaman termahal kedua di dunia setelah saffron. Maka sebelum kita menanam vanili usahakan menggunakan media tanam yang organik karena biasanya kalau kita menggunakan media yang organik untuk masa hidup tanaman vanili bisa lebih lama. Karena tanaman vanili juga bisa kita jadikan untuk tanaman investasi, maka saya sarankan untuk media dan tajarnya jika tidak bisa mempergunakan tajar hidup bisa kita pergunakan tajar mati. Jika kita memilih menanam tanaman vanili menggunakan tajar mati seperti ini maka pergunakan media yang awet dan tahan lama. Karena jika tajar yang kita pergunakan rusak, harus segera dilakukan penggantian dan harus sangat hati-hati ketika menyulam atau mengganti tajar vanili supaya tidak merusak atau melukai tanaman vanili kita. Karena tanaman vanili terkadang juga sangat sensitif dan jika terluka sangat rawan terkena serangan bakteri dan jamur fusarium dan harus segera ditangani. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi para petani vanili dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa, like, komen, dan subscribe.